Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saraswati dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 1. Di sini saya akan memenuhi syarat UTS Teori Ekonomi Mikro. Yang pertama, di sini ada pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu yang muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya terbatas. Terus, ekonomi mikro merupakan suatu bidang dalam ilmu ekonomi yang sifatnya menganalisis mengenai bagian kecil dan seluruh kegiatan perekonomian. Ekonomi makro merupakan salah satu bidang dalam ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu menganalisis masalah perekonomian. Permasalahan ekonomi pertama yang terjadi beberapa negara, khususnya di Indonesia, adalah kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi yang dapat mempengaruhi peningkatan hasil suatu bisnis. Cara mengatasi masalah ekonomi yaitu dengan memberikan kemudahan seperti kredit usaha kecil, bantuan langsung secara tunai, modal kerja, dan sebagainya. Terus di sini juga ada kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi. Yang pertama itu kelebihan sistem ekonomi liberal. Yang pertama yaitu setiap individu diberi kebebasan memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Yang kedua, individu bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri. Yang ketiga, adanya persaingan menyebabkan kreativitas dari setiap individu dapat berkembang. Terus yang keempat, produksi barang dan jasa didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Yang pertama yaitu munculnya kesenjangan yang besar antara yang kaya dan yang miskin. Yang kedua, mengakibatkan muncul dalam masyarakat. Yang ketiga, kebebasan mudah dibuat untuk memeras pihak yang lemah. Terus yang keempat, sulit terjadi pemerataan pendapatan. Selanjutnya yaitu pentingnya uang dalam perekonomian. Alat tukar merupakan fungsi utama uang karena pada dasarnya penggunaan uang adalah untuk memudahkan proses pertukaran. Adanya uang dapat memudahkan kamu dalam menentukan pilihan antara pembeli dan penjual, sehingga tidak perlu lagi memiliki keinginan timbal seperti pada pola barter. Selanjutnya di sini juga ada pengertian permintaan. Pengertian permintaan adalah suatu proses dalam meminta atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu barang dan jasa yang diinginkan. Di sini ada jenis-jenis permintaan. Permintaan berdasarkan daya beli konsumen. Yang pertama, permintaan efektif. Permintaan efektif yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. Yang kedua, permintaan potensi. Permintaan potensi merupakan permintaan yang disertai dengan daya beli namun belum terjadi. Yang ketiga, permintaan absolut yaitu permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Permintaan berdasarkan jumlahnya. Yang pertama, permintaan individu. Permintaan individu terdapat suatu barang atau jasa tertentu. Yang kedua, permintaan pasar. Hasil penjumlahan dan permintaan individu terdapat suatu barang atau jasa tertentu dan ada saatnya bersama. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, ketersediaan dan perubahan barang sejenis seperti barang pengganti dan lengkap. Yang kedua, jual pendapatan masyarakat. Yang ketiga, selera konsumen. Yang keempat, intensitas kebutuhan konsumen. Yang kelima, perkiraan harga pada masa depan. Yang keenam, jumlah penduduk. Selanjutnya yaitu pengertian penawaran.
Penawaran adalah hubungan antara harga dengan kuantitas untuk setiap unit waktu yang akan dijual oleh penjual. Di sini ada faktor penawaran. Yang pertama, harga produksi. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, jumlah produsen. Yang keempat, proyeksi keuntungan. Yang kelima, persaingan produksi. Yang keenam, harga barang di masa depan. Yang ketujuh, faktor alam. Yang kedelapan, teknologi. Yang kesembilan, pajak. Dan yang kesepuluh, ada kebijakan permintaan. Selanjutnya ada hukum penawaran. Yang pertama itu, jika harga barang naik, maka jumlah yang ditawarkan akan meningkat. Yang kedua, jika harga barang turun, maka jumlah yang ditawarkan akan menurun.